balik karena lupa, karena sebuah kesalahan. Desa-desa di Jawa Timur mulai sibuk jelang Agustusan. Bukan nyiapin lomba tradisional, tapi latihan joget sonhorek tiap malam. Ini parah nih. Tenang, tenang. Banyak yang mengatakan tidak ada adab cara menyambut hari kemerdekaan di Indonesia, joget-joget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngereaction sebuah video tentang hari kemerdekaan yang ada dekat Indonesia. Dan sebelumnya Mas Farhan pakai tanjak ini ya para sahabat, diberi oleh orang lokal, orang Malaysia, rekan kerja Mas Farhan, seorang manajer para sahabat. Mereka menghadiahkan ini kepada Mas Farhan karena sebentar lagi Malaysia akan menyambut hari kemerdekaan, karena mereka tahu Mas Farhan ini bekerja dekat Malaysia dan Mas Farhan juga suka apa yang kurikulum intinya tentang yang ada dekat Malaysia ini. Mas Farhan suka banget para sahabat, berbanding yang ada dekat kampung Mas Farhan sendiri macam itu. Makanya Mas Farhan dihadiahkan tanjak Malaysia ini para sahabat. Sebentar lagi 30 Agustus Malaysia akan menyambut hari kemerdekaan. Di Indonesia sudah menyambut ya para sahabat 17 Agustus. Tetapi di 17 Agustus itu para sahabat dekat Indonesia sangat sangat memprihatin. Bukannya mengenang hari kemerdekaan, jasa nasional pahlawan, menghormati pahlawan, malah disambut dengan joget-joget para sahabat. Di antara banyak desa-desa yang ada dekat Indonesia, mereka mengadakan karnaval untuk menyambut hari kemerdekaan dengan tarian joget-joget para sahabat. Bahkan bencong, waria ataupun bondan ikut merayakan karnaval sampai ada yang guling-guling, tak sama yang ada dekat Malaysia para sahabat. Maka tak heran apabila kita menengok hari perayaan kemerdekaan di Indonesia, ada yang joget-joget, bahkan di istana pun ada lagu tak boleh-boleh. Itu sudah viral di Indonesia karena Bapak Presiden pun ikut ngangguk-ngangguk gitu para sahabat. Sedangkan rakyatnya banyak yang sengsara. Banyak yang mengatakan Indonesia memang merdeka macam itu, tetapi rakyatnya masih banyak yang tidak merdeka macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Untuk menengok sebuah video antara menyambut hari kemerdekaan di Indonesia dan di Malaysia, kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Kita langsung ke videonya, let's go. Hah? Ini kok joget-joget semua? Ini katanya menyambut hari kemerdekaan para sahabat. Kayak gini. Ini kayak, ini bukan AI ini. Ini real ini ya. Ini bukan AI. Ini real. Kayak gini pejabatnya. Ini parah nih. Buat apa coba? Kayak gini. Tenang, tenang. Kayak gini ya. Tenang, tenang. Desa-desa di Jawa Timur mulai sibuk jelang Agustusan. Bukan nyiapin lomba tradisional, tapi latihan joget sonhorek tiap malam. Speakernya bisa bangunin ayam tetangga, bassnya getarin isi kulkas. Anak kecil sampai emak-emak goyang berjamaah, lampu strobo lebih niat dari konser. Tidur jadi agenda opsional, yang penting tampil heboh pas karnaval. Karena katanya merdeka itu joget depan speaker. Sungguh warisan budaya yang akan kita banggakan ke anak cucu nanti. National Day of Malaysia ini di tahun sebelumnya ya, karena di tahun 2025 ini akan dilaksanakan seperti biasa tanggal 31. National Day of Malaysia
Prabowo putuskan upacara HUT ke-80 RI digelar di Jakarta, Hah? Bukannya bukan IKN. Pemerintah memastikan Oh, ini perayaan hari ulang dari tahun HUT Bapak ke-80 kemerdekaan Bapak Republik Indonesia Jokowi dulu. pada 17 Agustus tahun Di IKN. 2025 akan kembali digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Keputusan ini menandai perubahan penting di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tahun lalu, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Jokowi, Prabowo mengikuti upacara HUT RI ke-79 yang diselenggarakan di IKN. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa upacara 17 Agustus tahun 2025 akan dipusatkan kembali di Jakarta. Hah? Mesti ada lah tragedi-tragedi kayak gini di Indonesia, para sahabat. Aduh. Patah. Mungkin nanti patah tulang. Lu tahu nggak bro, di Mamasa, Sulawesi Barat, pas upacara HUT RI ke-80, bendera merah putih hampir dikibarin terbalik. Merahnya di bawah, putih di atas. Videonya langsung viral, dan netizen, ya lu tau lah, langsung heboh. Tapi panitia nggak ngeles. Ketua panitianya, Pak Welem, langsung minta maaf ke publik. Katanya, itu bukan disengaja. Anak paskibranya gugup banget pas momen pengibaran. Padahal mereka udah latihan 2 minggu bareng TNI dan Polri. Yang keren, mereka nggak cari kambing hitam. Malah bilang, ini jadi pembelajaran buat semua. Kadang, yang bikin kita dihargai bukan cuma momen sempurna, tapi gimana kita respon kesalahan. Respek buat Mamasa. Merdeka itu bukan cuma soal simbol, tapi soal sikap. Masih ingat dengan insiden Ya, ini? ini baru-baru ini. Ya, insiden bendera terbalik di Kabupaten Mamasa. Paskibraka. Paskibrakanya menangis karena gagal untuk mengibarkan benderanya dengan betul, para sahabat. Terlihat para paskibraka ini menangis menyesalkan insiden ini terjadi. Sementara itu, Bupati Mamasa, Welem Putihnya di atas, Sembola, merahnya di meminta bawah. maaf atas insiden tersebut. Tidak ada seorang pun yang menginginkan insiden itu terjadi. Dia menduga peristiwa itu terjadi karena paskibraka gugup meskipun persiapan sudah berlangsung selama 2 pekan. Bupati Welem juga berusaha menenangkan anggota paskibraka dan mengatakan bahwa insiden ini bukan salah siapa-siapa. Tetap semangat untuk para paskibraka. Kalian sudah berjuang. Silakan. Tetap tenang, jangan panik ketika upacara bendera terbalik. Gini cara betulnya. Bendera terbalik Hmm. antara putih dan merah, atau di sini hitam dan merah. Ini harusnya merah hitam. Yang dilakukan Oh, pertama ini kali adalah latihan pembentang ya? melakukan ini. Silakan lakukan tata. Oke, diputar posisinya. Putar Kemudian talinya. pengerek dan perentang bekerja sama, berputar posisinya tanpa harus melepaskan kaitannya sampai bentangannya selesai. Diputar posisinya, tukar talinya, sehingga tali bagian atas akan tetap seperti ini, tidak melintir. Oke, hanya posisinya berubah. Kalau sudah seperti ini, maka pembentang langsung ucapkan oke. Bisa saja terbalik karena lupa, karena sebuah kesalahan. Tapi semangat bangsa tidak boleh terbalik. Oh, Bangsa ini yang kita viral. sekali berada dalam keadaan terbalik. Pendidikan yang seharusnya prioritas Tapi kok justru di sangat atas itu butuh diperjuangkan. Tapi latihan apa ini kok apakah ada kita yang akan jalan? menyerah? Apakah kita akan biarkan keadaan ini terus terbalik? Tidak, enggaklah. Perjuangan bukan hanya di medan perang. Hari ini perjuangan ada di ruang kelas, di meja kerja, di ladang, di layar komputer, bahkan di dalam hati kita masing-masing. Dan ketika kita tetap memegang teguh nilai kebaikan, itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Ini yang nangis itu, para sahabat. Paskibraka. Sulawesi Barat. Ini yang viral di media sosial sekarang. Setiap tahun mesti ada. Ada di antara kamu yang mau sengaja
dan tidak ada di antara kamu yang mencari-cari Ah. kesalahan. Itu saya minta 71 orang ditambah pelatih, ditambah pengapit, ditambah kakak-kakak senior dan seluruh pendamping dari Kesbangpol. Saya minta hari ini tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh ada yang kita salahkan dan tidak boleh ada yang kita hakimi. Kenapa kes bendera terbalik ini hanya melibatkan kaum Cina? Adakah Ni dekat mereka Malaysia tulus ni. terhadap negara? Itu Banyak tempelak juga seorang pemerhati yang viral di media sosial kenapa insiden untuk pemasangan jalur gemilang secara terbalik seringkali melibatkan sekolah vernacular Cina dan bukan sekolah kebangsaan atau institusi lain. Menurutnya ini bukan lagi isu bendera teknikal terbalik atau apakah kecuaian kaum semata-mata. Cina? Sebaliknya mencerminkan sikap segelintir kaum Cina yang dilihat semakin longgar malah mungkin tidak peduli terhadap nilai kenegaraan dan simbol rasmi negara. Tegasnya mustahil tidak ada sesiapa yang nampak bendera itu digantung secara terbalik dari awal dan ia jelas menunjukkan mentaliti, sikap dan barangkali juga sentimen dalam diam. Tambahnya apabila simbol negara seperti bendera pun gagal dihormati, itu mencerminkan Sekolah masalah yang rendah. lebih dalam iaitu kegagalan menanam semangat patriotisme yang seimbang dalam sistem pendidikan terutama aliran Cina. Justeru pemerhati memberi amaran jika semua perkara boleh dimaafkan atas nama sensitiviti kaum, maka bersedialah lihat lebih banyak perkara asas negara ini terus diinjak secara halus. Insiden bendera terbalik atau bendera reka bentuk salah bukanlah perkara baru di mana antara kejadian terdahulu termasuk bendera salah pada papan LED kejohanan bola keranjang Maba pada 2019 yang memaparkan bintang 5 bucu selain paparan bendera salah dalam akhbar Sinchu Daily serta jalur gemilang dengan reka bentuk tidak tepat yang dipaparkan di Expo Antarabangsa pada 2023. Terbaru tular di media sosial sebuah gambar jalur gemilang yang dipasang terbalik di sebuah sekolah vernacular di Port Dickson Negeri Sembilan. Kejadian itu mengundang kecaman daripada pelbagai pihak termasuk Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang menggesa siasatan diteruskan meskipun pihak sekolah mendakwa ia dipasang oleh individu OKU. Dr. Akmal mempersoalkan kebijaksanaan pihak sekolah menyerahkan tugas menaikkan bendera kepada individu sedemikian tanpa pemantauan dan menegaskan bahawa alasan OKU tidak boleh dijadikan justifikasi sekiranya kes seumpama itu berulang. Dalam kenyataan kontroversinya, beliau turut menyindir pemimpin DAP yang mempertahankannya dengan mencadangkan agar mereka juga diberikan kad OKU kerana susah sangat nak faham. Okey, bendera terbalik dan bangsat. lama dah aku diam, aku tak buat video apa-apa, aku tak Tak payah banyak cakap, nanti kamu kena Goyang bakap. apabila Nih tengok ya, jangan api-apikan isu perkauman, bendera terbalik. Kalau Type C buat, kau api-apikan isu 3R. Ya, orang Jangan sendiri goyang, buat, kau Gori. tutup mata, tutup mulut. Ya, mau api-apikan isu perkauman, ya, permainan politik kalian macam ini. Kau terlalu banyak cakap, nanti orang-orang politik, ya, orang-orang dari Madani, DAP, Anwar Ibrahim, tengok konten-konten kamu langgar 3R, masuk penjara lagi kamu. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya cara menyambut Hari Kemerdekaan di Indonesia sekarang ini banyak isu. Ada yang mengatakan untuk menyambut Hari Kemerdekaan di Jawa Timur sekarang ini mengadakan latihan setiap malam untuk berjoget-joget di karnaval macam itu para sahabat dengan sound horeg macam itu. Sedangkan sound horeg itu sudah keluar fatwa dari MUI kemarin haram, tapi sampai sekarang masih ada para sahabat, tidak digubris macam itu para sahabat, masih kontroversi. Sedangkan di Malaysia di hari sebelumnya, di tahun sebelumnya, sekarang masih belum di bulan ini, di bulan Agustus hari 31 nanti akan mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan, tapi tidak dengan joget-joget kayak gini. Di video di tahun sebelumnya kita sudah tengok bahwasanya ada Ahmad Saleh sampai terkesan-bu, itulah yang mereka saksikan Hari Kemerdekaan di Malaysia macam itu para sahabat. Dan isu bendera terbalik itu bukan ketika pengibaran bendera merah putih, pusaka yang dikatakan ini pusaka terbaik di Indonesia ketika bulan Agustus ini para sahabat, masih banyak eksiden, bukan satu dua para sahabat. Ada yang talinya putus macam itu. Sebenarnya di kejauhan hari mereka sudah menyiapkan bahkan latihan cara untuk ketika bendera mereka terbalik, cara memperbaikinya macam itu. Bahkan talinya pun ada yang terputus, bahkan ada yang naik ke atas panjat. Mungkin
untuk mengibarkan bendera sakral merah putih sampai ada yang naik ke atas, tapi berat badannya mungkin terlalu berat, tak menyeimbangi tiangnya yang kecil macam ini para sahabat. Dan akhirnya ada yang eksiden jatuh, tak nasib baik kalau tak patah tulang itu para sahabat. Dan dengan tradisi karnaval joget-joget itu dekat Indonesia sudah viral di setiap kampung. Kalau dulu tema Mas Farhan budak-budak panjat pinang dengan lomba-lomba yang apa ya, panjat pinang, dan juga karnavalnya dulu itu apa ya, kostumnya itu mengenang hari kemerdekaan dulu lah, mengenang jasa-jasa pahlawan dulu macam itu. Buktinya kalau dulu Mas Farhan ada karnaval dekat kampung untuk menyambut hari kemerdekaan, mesti antara Belanda yang menjajah orang Indonesia seperti halnya dipukul-pukul macam itu. Itu untuk mengenang dan untuk mengajarkan bahwasanya kita itu pernah diinjak-injak, kita harus mengingatnya di memori, jangan menghapusnya macam itu para sahabat. Tetapi sekarang orang hari kemerdekaan, untuk menyambut hari kemerdekaan di Indonesia, mereka itu happy-happy, tidak mengenang jasa-jasa pahlawan yang dulu macam itu para sahabat. Tidak ada sekarang. Mereka ketika menyambut hari kemerdekaan Agustusan, mereka ditengok joget-joget kayak gitu, seperti yang ditengok di tadi itu para sahabat. Nah, mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar sebelum diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.